Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Bapak tentunya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemarin kita sudah membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan nanti di sini Bapak akan menjelaskan tentang uh, hidup nyaman dengan perilaku jujur. Tapi sebelumnya langkah baiknya sebelum kita berdoa, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Ya, langsung saja anak-anak kita akan masuk ke pembahasan materi kita. Ini materi kita, hidup lebih nyaman dengan perilaku jujur. Di sini ada jujur ini ya, mempunyai pengertian. Yang pertama, jujur merupakan arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, jujur ini adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jujur ini ada dua kategori, ada tiga kategori, yaitu jujur dalam ucapan, ya, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam tingkah laku. Nah, jadi jujur ini pengertiannya seperti itu. Kemudian, keutamaan perilaku jujur. Nah, nih yang pertama, kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. An Abdillah bin Mas'udi anin Nabi SAW qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW sabda, sungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was. Nih, jadi anak-anak sekalian, seyogyanya kita semuanya dengan berperilaku, menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik apapun bentuk kegiatannya, kita harus jujur. Walaupun kadang dikatakan jujur itu pahit, tapi kita harus melaksanakannya karena kalau setiap hari kita berbohong terus nanti akan terlalu banyak dan akan menumpuk di hati kita dan kita akan terbiasa menjadi seorang yang sering berbohong. Kemudian anak-anak sekalian, macam-macam kejujuran di sini ada 3 tadi ya, jujur dalam niat dan kehendak, jujur dalam ucapan dan jujur dalam perbuatan. Di sini ada jujur dalam niat dan kehendak ini maksudnya kesesuaian tadi antara perkataan dan perbuatannya. Tingkah lakunya ditujukan dengan tingkah lakunya. Jadi biasanya kan gelagat orang bohong dan orang jujur itu kan kelihatan. Kemudian jujur dalam ucapan, contohnya nih, nak tadi beli buku berapa harganya? Nah, jadi jujur dengan orang tua, ya harganya sekian nak, gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dengan perbuatannya, dilihat, oh iya benar LKS-nya harganya 20.000. Ini sebagai contohnya saja. Tuh. Nih ya, lanjut. Petaka kebohongan, kebohongan akan mengantarkan pelakunya tidak dipercaya oleh orang lain. Nih, wa may yahlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukan dan mereka dizolimi, tidak dizolimi. Jadi kalau orang itu berbohong sekali saja ya dalam kehidupannya ini tentunya tidak akan dipercaya lagi oleh temannya atau oleh orang lain. Jadi jangan sekali-kali ya kita berbohong ya kepada orang lain. Kemudian hikmah perilaku jujur. Ini perasaannya enak, hati tenang, jujur akan membuat kita tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. Hatinya enak, tenang, tidak was-was, tidak merasa ada sesuatu yang mengganjal nih, hatinya enak. Berarti kemudian dalam hidupnya, ya iya. Nih, kunci kalian untuk jadi orang sukses yang pertama tanamkan ya kejujuran sejak dini. Kepada siapa saja, insya Allah nanti akan membawa khususan buat kalian semua. Selamat dari azab dan bahaya. Ya jelas, ya jelas. Kalau orang jujur ini jelas, ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dijamin masuk ke dalam surga. Nah, jadi
sudah jelas dikatakan tadi bahwa Allah akan membalas kepada siapa saja, kepada hambanya apabila hambanya tersebut berperilaku jujur. Kemudian dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini salah satu meneladani sifat Rasul, yaitu kita harus selalu bersifat jujur. Berani jujur adalah hebat. Nih. Ya. Tanamkan dalam diri kalian untuk saya harus jujur. Saya harus berani, walaupun itu pahit. Ya, walaupun itu pahit, walaupun itu bagaimanapun keadaannya. Kita berusaha untuk berbuat jujur, karena jujur ini sangat sekarang ya, apalagi dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis ini tentunya kita harus menanamkan sifat jujur agar bisnis kita menjadi bisnis yang baik, halal, dan kedepannya akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, anak-anak sekalian, mungkin itu saja dari Pak Udori pembahasan kita hari ini. Kemudian untuk tugas ya kepada kalian semuanya, silahkan nanti kalian isikan ya stabilo sama seperti tugas yang kemarin. Bagi Anda LKS silakan menstabilo ya, bahwa yang penting. Kemudian untuk ulangan hariannya silakan kalian kerjakan pilihan ganda, langsung dicontek saja oleh LKS, dan esainya itu silakan ambil kertas 1 lembar kemudian ditempelkan di LKS. Ya, nanti untuk minggu depan ini Pak Udi akan minta kelas IPA ya, pergantian untuk kelas IPA untuk mengumpulkan LKS-nya, dan hari berikutnya kepada IPS untuk mengumpulkan LKS agar Pak Udri bisa paraf dan tanda tangan. Baik anak-anak sekalian, terus kemudian yang tidak ada LKS ya sama seperti kemarin, merangkum di dalam buku catatan. Jangan lupa tugasnya tetap difoto, kemudian dibikin PDF, dikasih nama dan tugas yang keberapa. Baik, itu saja. Terima kasih. Tanamkan terus kejujuran ya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah hati kita akan merasa tenang. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.